Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Syap, apa kabar? Baik nih, jumpa kembali di Erosi Channel. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan rezekinya lancar. Amin. Di video saya kali ini masih melanjutkan tentang perjalanan dari Tasik sampai Majalaya. Namun, via Samarang atau Kamojang. Jarak perjalanan dari Sukaraja menuju Majalaya via Samarang dan Kamojang sekitar 40-60 km tergantung rute yang diambil saat berkendara dengan motor. Pengalaman dapat bervariasi. Anda akan melewati jalanan yang berkelok dan pemandangan alam yang indah, terutama saat memasuki area pegunungan. Namun, hati-hati terhadap kondisi jalan yang mungkin berlubang dan cuaca yang bisa berubah. Pastikan untuk selalu memakai perlengkapan keselamatan dan beristirahat. Jika merasa lelah, nikmati perjalanan dan lihat keindahan alam di sekitar. Sebelum kami lanjut perjalanannya, kita putar dahulu openingnya ya Syap. Cekibrot. Baiklah Syap, kita lanjut lagi videonya. Dan jangan lupa di subscribe serta like videonya ya. Dari Samarang, Garut, aku memulai perjalanan motor metik sederhana jadi teman setia. Jalanan berliku menyusuri lereng gunung yang sunyi, diiringi kabut pagi dan wangi pinus yang menenangkan. Di sepanjang jalan, desa-desa kecil menyapa ramah. Petani menunduk di sawah, anak-anak tertawa riang. Udara dingin menyentuh kulit seperti salam dari alam yang bersahabat. Di balik keindahan ini tersimpan kisah lama, legenda tentang Ki Santang, putra Prabu Siliwangi yang turun dari langit menjaga Tatar Sunda. Ia menunggang kuda putih, membawa pedang keramat, melindungi desa dari mara bahaya. Orang-orang percaya jika datang dengan niat baik, kita akan disambut alam dan dilindungi oleh sang penjaga gaib. Motor metikku terus melaju, melewati jembatan bambu dan jalan menanjak. Pepohonan menjulang, kabut makin tebal, seolah waktu berhenti, memberi ruang untuk merenung. Aku tiba di Kamojang. Kawah-kawah mengepul, bumi bersuara dari dalam, bau belerang, asap putih jadi pertanda kekuatan yang tidur di perut gunung. Di tempat ini, legenda dan kenyataan bersatu. Panas bumi, cerita rakyat, dan ketenangan hati menyatu dalam satu harmoni. Aku duduk sejenak, memandang alam, mengenang kisah perjalanan ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang apa yang kita temui di sepanjang jalan. Dari Samarang ke Kamojang, aku tak hanya menempuh jarak, tapi menelusuri kisah, menyatu dengan alam, dan membawa pulang ketenangan. Legenda Hyang Darajat, misteri kabut abadi dari Samarang, di kaki gunung yang menjulang tinggi. Di Garut, tepatnya di wilayah Samarang, terdapat sebuah tempat yang hingga kini masih diselimuti oleh misteri, keindahan, dan cerita turun temurun yang dikenal dengan nama Hyang Darajat. Tempat ini bukan sekadar objek wisata alam biasa, tetapi juga menyimpan legenda lama yang terus hidup di hati masyarakatnya. Awal mula cerita ratusan tahun silam, ketika Tanah Priangan masih berupa hutan belantara yang belum banyak disentuh tangan manusia, hiduplah seorang pertapa sakti bernama Ki Darajat. Ia adalah seorang penjaga alam yang memilih bertapa di lereng gunung untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Ki Darajat dikenal memiliki kemampuan supranatural. Ia mampu berkomunikasi dengan hewan-hewan hutan, mengatur cuaca, dan bahkan membaca pikiran manusia. Namun, kekuatannya tak membuatnya sombong. Justru, ia hidup dengan sangat sederhana, hanya makan dari hasil alam, dan tinggal di sebuah goa alami yang kini dikenal sebagai Goa Darajat, kutukan kabut abadi. Konon,
Suatu hari, datanglah sekelompok pengembara dari kerajaan jauh yang ingin merebut sumber mata, air panas yang muncul di dekat pertapaan Ki Darajat. Mata air itu dipercaya memiliki kekuatan menyembuhkan segala penyakit. Ki Darajat menolak memberikan izin karena sumber itu adalah titipan alam, bukan untuk dimonopoli. Terjadilah pertarungan spiritual yang dahsyat karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Ki Darajat akhirnya mengurung seluruh energi jahat pengembara itu dengan sebuah mantra. Sejak saat itulah, kabut putih selalu menyelimuti kawasan itu sebagai tanda perlindungan dari kekuatan jahat. Kabut yang kita lihat kini, kata warga, adalah kabut pelindung warisan Ki Darajat, keasrian alam Samarang. Hingga kini, Samarang dikenal dengan keindahan alamnya yang tak tertandingi. Dari pagi hingga sore, udara sejuk menyelimuti desa-desa kecil yang berbaris, rapi di lembah dan lereng gunung. Pemandangan hamparan kebun teh menghijau seperti permadani surgawi, ditingkahi dengan suara burung liar dan aliran sungai kecil yang jernih dan dingin. Jika kamu berdiri di salah satu bukit di Samarang menjelang pagi, kamu akan menyaksikan lautan kabut yang bergelombang seperti ombak putih di samudera awan. Warga setempat menyebutnya kabut Ki Darajat, dan mereka percaya kabut itu adalah simbol berkah dan perlindungan. Keramahan warga, warisan leluhur yang paling membekas dari Samarang bukan hanya alamnya, tapi orang-orangnya. Penduduk Samarang dikenal sangat ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Mereka percaya bahwa keramahan adalah bagian dari warisan. Ki Darajat juga yang mengajarkan bahwa menjaga hati sesama manusia sama pentingnya dengan menjaga alam. Bila kamu berkunjung ke rame-rama penduduk, kamu akan disambut dengan senyum hangat, secangkir bajigur atau bandrek hangat, dan mungkin kisah-kisah tua yang diceritakan dengan mata berbinar. Mereka dengan bangga akan membawamu keliling desa, menunjukkan ladang-ladang mereka, sumber air panas, dan bahkan tempot-tempot yang menurut mereka keramat, seperti batu kasundaan dan sendang hening. Kehidupan kini kawasan Samarang, terutama daerah Darajat Pes, berkembang menjadi tujuan wisata. Meski begitu, masyarakat tetap menjaga nilai-nilai leluhur mereka. Para petani tetap menanam teh dan kopi secara tradisional. Ritual adat seperti ruatan air, ngalokat cai, dan hajat lembur masih dilaksanakan setiap tahun. Setiap kali kabut turun dan matahari menyembul malu-malu di balik Gunung Guntur, para tetua desa akan duduk di alun-alun kecil, menyalakan api unggun, dan menceritakan kembali legenda Ki Darajat pada anak-anak mereka. Kisah itu terus hidup, mengalir dalam darah generasi Samarang, seperti air panas yang tak pernah berhenti memancar dari bumi. Penutup, legenda Hyang Darajat bukan sekadar cerita rakyat. Ia adalah nafas dari tanah Samarang, tanah yang asri, spiritual, dan penuh kearifan lokal. Keindahan pemandangannya tak hanya memanjakan mata, tapi juga menenangkan jiwa, dan keramahan warganya adalah cermin dari nilai luhur yang tak pernah luntur dimakan zaman. Jika suatu hari kakimu menapaki tanah Samarang, jangan hanya membawa kamera, bawalah juga hatimu, agar bisa merasakan getaran mistis dari kabut abadi dan senyuman tulus dari gewa-gewa yang menjaga tanah warisan leluhur. Legenda Nyimas Kamojang, penjaga pintu api bumi. Prolog. Tanah yang bernafas api. Di sudut timur Kabupaten Bandung terhampar sebuah wilayah pegunungan yang menakjubkan, dikenal sebagai Kamojang. Disinilah bumi tampaknya hidup. Asap mengepul dari sela-sela batu, dan suara gemuruh dari perut tanah terdengar seolah bumi sedang berbicara. Inilah tempat di mana legenda, alam, dan kehidupan masyarakat berpadu erat dalam satu tarikan napas. Namun, Kamojang bukan hanya tentang geotermal dan kawah panas. Di balik itu semua tersembunyi kisah tua yang diwariskan dari mulut ke mulut tentang seorang wanita sakti bernama Nyimas Kamojang, sang penjaga api bumi. Awal mula Kamojang ratusan tahun silam, sebelum Kamojang dikenal sebagai kawasan panas bumi,
dan wisata alam. Tempat ini adalah hutan lebat nan angker yang tidak sembarang orang berani memasukinya. Di tengah hutan itu terdapat sebuah kawah yang selalu mengepulkan asap, tanah di sekitarnya hangat, dan suara seperti bisikan selalu terdengar di malam hari. Menurut cerita para tetua desa, kawah itu dijaga oleh seorang wanita cantik nan misterius, bernama Nyimas Kamojang. Ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk setengah manusia, setengah roh alam yang dikirim oleh leluhur Sunda untuk menjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah. Pertemuan dengan petapa Gunung Rakutak. Pada suatu masa, seorang petapa dari Gunung Rakutak bernama Eyang Surya laksana melakukan perjalanan spiritual untuk mencari pusat energi bumi. Ia mengikuti arah suara gaib yang membawanya ke kawasan Kamojang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nyimas Kamojang yang menyamar sebagai wanita penggembala rusa. Jangan lanjutkan perjalananmu ke arah kawah, wahai petapa. Itu tanah panas, penuh amarah dan misteri, ucapnya dengan suara lembut namun mengandung wibawa. Namun Eyang Surya tahu bahwa wanita itu bukan orang sembarangan. Ia pun duduk bersila dan mulai bertapa di hadapan Nyimas. Setelah 3 hari 3 malam, terjadilah percakapan batin antara keduanya. Nyimas Kamojang akhirnya membuka identitasnya sebagai penjaga api bumi. Utusan dari kerajaan tak kasat mata di dasar tanah. Ia memberikan izin kepada Eyang Surya untuk membuka satu jalur energi bumi, tapi dengan syarat energi itu hanya boleh dimanfaatkan oleh mereka yang menjaga kelestarian alam dan adat Sunda. Sejak saat itulah Kamojang dipercaya sebagai titik spiritual panas bumi paling sakral di Tatar Sunda. Keasrian alam Kamojang. Kini, Kamojang dikenal luas sebagai surga alam geotermal, di mana kabut putih menari-nari setiap pagi di antara pohon pinus dan lembah hijau. Jalan berliku menuju kawah Kamojang menyuguhkan panorama pegunungan yang luar biasa. Ladang hijau, kebun sayur, dan hamparan kabut yang menggulung seperti tirai putih dari langit. Legenda Nyimas Kamojang, penjaga pintu api bumi. Prolog. Tanah yang bernafas api. Di sudut timur Kabupaten Bandung terhampar sebuah wilayah pegunungan yang menakjubkan, dikenal sebagai Kamojang. Disinilah bumi tampaknya hidup. Asap mengepul dari sela-sela batu dan suara gemuruh dari perut tanah terdengar seolah bumi sedang berbicara. Inilah tempat di mana legenda, alam, dan kehidupan masyarakat berpadu erat dalam satu tarikan napas. Namun, Kamojang bukan hanya tentang geotermal dan kawah panas. Di balik itu semua tersembunyi kisah tua yang diwariskan dari mulut ke mulut tentang seorang wanita sakti bernama Nyimas Kamojang, sang penjaga api bumi. Awal mula Kamojang ratusan tahun silam, sebelum Kamojang dikenal sebagai kawasan panas bumi dan wisata alam. Tempat ini adalah hutan lebat nan angker yang tidak sembarang orang berani memasukinya. Di tengah hutan itu terdapat sebuah kawah yang selalu mengepulkan asap, tanah di sekitarnya hangat, dan suara seperti bisikan selalu terdengar di malam hari. Menurut cerita para tetua desa, kawah itu dijaga oleh seorang wanita cantik nan misterius, bernama Nyimas Kamojang. Ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk setengah manusia, setengah roh alam yang dikirim oleh leluhur Sunda untuk menjaga keseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah. Pertemuan dengan petapa Gunung Rakutak. Pada suatu masa, seorang petapa dari Gunung Rakutak bernama Eyang Surya laksana melakukan perjalanan spiritual untuk mencari pusat energi bumi. Ia mengikuti arah suara gaib yang membawanya ke kawasan Kamojang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nyimas Kamojang yang menyamar sebagai wanita penggembala rusa. Jangan lanjutkan perjalananmu ke arah kawah, wahai petapa. Itu tanah panas, penuh amarah dan misteri, ucapnya dengan suara lembut namun mengandung wibawa. Namun Eyang Surya tahu bahwa wanita itu bukan orang sembarangan. Ia pun duduk bersila dan mulai bertapa di hadapan Nyimas. Setelah 3 hari 3 malam, terjadilah percakapan batin antara keduanya. Nyimas Kamojang
akhirnya membuka identitasnya sebagai penjaga api bumi. Utusan dari kerajaan tak kasat mata di dasar tanah, ia memberikan izin kepada Eyang Surya untuk membuka satu jalur energi bumi, tapi dengan syarat energi itu hanya boleh dimanfaatkan oleh mereka yang menjaga kelestarian alam dan adat Sunda. Sejak saat itulah, Kamojang dipercaya sebagai titik spiritual panas bumi paling sakral di Tatar Sunda. Keasrian alam Kamojang. Kini, Kamojang dikenal luas sebagai surga alam geotermal, di mana kabut putih menari-nari setiap pagi di antara pohon pinus dan lembah hijau. Jalan berliku menuju kawah Kamojang menyuguhkan panorama pegunungan yang luar biasa. Ladang hijau, kebun sayur, dan hamparan kabut yang menggulung seperti tirai putih dari langit. Di kawah, Manuk, kamu bisa mendengar suara seperti burung yang keluar dari tanah konon. Itu adalah suara para roh penjaga kawah yang terus menyanyikan lagu-lagu alam. Di beberapa titik, air mendidih keluar dari bumi, mengepul bersama bau belerang yang tajam, tapi terasa menyegarkan. Di tengah pemandangan yang memukau itu, kamu bisa merasakan denyut hidup dari alam yang seolah bernafas melalui tanah yang panas. Keramahan warga Kamojang. Meski Kamojang berada di daerah perbukitan, akses yang tidak mudah justru membuat warganya tumbuh dengan jiwa saling membantu dan menyambut tamu seperti keluarga sendiri. Di Desa Laksana, Samarang, hingga batas Bandung, kamu bisa menemukan warung-warung kecil yang menjajakan nasi liwet, goreng tempe daun, dan kopi hitam asli kebun lokal. Penduduknya akan menyapamu dengan senyum ramah. Mana asalna? Atuk tosare di die. Hayu, mampir yula. Tak sedikit pula yang masih percaya dan menghormati adat. Mereka rutin menggelar ritual syukuran bumi dan sesajen kecil di kawah untuk memohon keselamatan dari NU. Ngejaga alam, anak-anak bermain dengan bebas di kebun teh dan jalan setapak. Sementara para orang tua menjaga tradisi dengan tetap menggunakan bahasa Sunda halus dalam percakapan sehari-hari. Epilog, warisan Nyimas Kamojang. Nyimas Kamojang memang tidak lagi terlihat secara kasat mata. Namun, banyak warga mengaku masih melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tepi kawah saat fajar menyingsing, atau mendengar suara seruling bambu di tengah hutan tanpa tahu dari mana asalnya. Mereka percaya Nyimas masih menjaga bumi, dan selama masyarakat Kamojang menjaga alam, merawat tanah, dan memuliakan leluhur, maka energi Kamojang akan terus menjadi berkah, bukan murka. Penutup, Kamojang bukan hanya tempat wisata alam, melainkan tanah keramat yang menyimpan energi spiritual, legenda agung, dan harmoni antara manusia dengan bumi. Di sana, kamu tak hanya melihat pemandangan indah, tetapi bisa merasakan denyut kehidupan masa lalu dan masa kini bersatu dalam kabut, api, dan cerita. Jika suatu hari kamu mendaki jalan berliku ke Kamojang dan berdiri di pinggir kawah sambil menarik napas dalam-dalam, mungkin kamu akan mendengar bisikan, jaga tanah IYU, jaga head, anje. Dan itulah cara Nyimas Kamojang menyapa
sobat, kita baru saja sampai di kota Garutnya. Pokoknya terus pantau deh videonya. Jangan di skip. Dan jangan lupa di subscribe dan like ya sobat. Tentunya agar saya semakin bersemangat buat ngonten dan upload video-videonya. Baik itu video motor, video jalan-jalan, video ngurek, atau hobi-hobi yang lainnya. Suasana di kota Garut itu sangat sejuk. Orang-orang Nopan sangat ramah dan bersahaja. Banyak sekali jajanan-jajanan di pinggir jalan. Jika kita jalan sore sampai malam, banyak jenis makanan yang mungkin di daerah terdekat kalian sangat jarang ditemui. Sementara untuk pemandangannya juga banyak sekali kok toko-toko serta gedung pribadi. Dan pemerintahan Kota Garut, kamu jangan sesekali membuang sampah sembarangan. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti pepatah orang tua zaman dahulu, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan ke tempat asalnya. Hehehe. Nah, sobat, kalau kita teruskan perjalanan dari pusat kota Garut ini, kita bisa lihat suasana yang makin adem. Apalagi kalau naik ke arah perbukitan atau daerah wisata alamnya, Biu, dijamin mata langsung segar. Banyak juga spot-spot buat foto, buat healing, atau sekadar duduk santai sambil ngopi di warung pinggir jalan. Dan yang bikin tambah betah, warga lokalnya tuh ramah-ramah banget, murah senyum, dan suka ngajak ngobrol walau baru kenal. Kalau kalian tanya arah atau mau tahu info tempat wisata, mereka dengan senang hati bantu. Pokoknya nggak pelit info deh. Oh iya sobat, buat yang doyan kulineran, di Garut ini juga surganya makanan tradisional. Ada dodol, burajot, es, gojobot, sampai nasi liwet daun pisang yang wangi banget dan bikin nambah terus. Jangan lupa juga coba cilok bumbu kacang khas sini. Rasanya beda sama cilok-cilok biasa. Nah, yang paling penting kalau lagi jalan-jalan, tetap jaga sikap, sopan santun, dan jangan rusak keindahan alam atau budaya setempat. Ingat ya sobat, kita datang sebagai tamu. Jadi, hargai juga yang punya rumah, biar jalan-jalan kita jadi berkah dan penuh kenangan manis. Oke deh sobat, lanjut tonton videonya ya. Karena setelah ini kita bakal mampir ke salah satu tempat yang katanya instagramable banget, cocok buat update story atau reels kalian. Gas terus pokoknya. Jangan lupa kopi Nia diseruput dulu sebelum lanjut nonton. Yuk, kita lanjut.
Kali ini videonya sampai di sini dulu ya, sobat. Dan ada part 2-nya yang sangat lebih menarik, perjalanan dari Samarang langsung ke Kamojang yang sangat indah pemandangannya, yang hijau dan asri, yang akan saya upload sesegera mungkin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.